Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi untuk episode terbaru. Channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Bangkit oleh CEO Serbabisa bab 4 sampai dengan 10 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4 Priamu. Ezra Gunawan tidak menjawab, jari-jarinya yang ramping tidak bertumpu pada sandaran tangan dan mengetuk ringan. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Pergi dan selidiki wanita ini untukku." Jari-jarinya yang ramping menunjuk ke wanita yang sombong dan keras kepala di layar perak. Yudan tercengang karena jawaban yang tidak dia tanyakan. Wanita, Putri Erik Haruna. Berapa banyak hubungannya putrinya dengan akuisisi perusahaan Haruna? Penuh pertanyaan akhirnya berubah menjadi satu kata, ya. Dengan bantuan Eden Zulma, Leandra menerobos pengepungan reporter, dan Erik Haruna memasuki Mercedes-Benz dan melaju perlahan menuju rumah. Villa ini terletak di daerah kaya di timur kota, di mana udaranya segar dan lingkungan yang asri. Mereka yang mampu membeli rumah di sini hanya bisa menjadi orang-orang dari kelas atas kota. Ketika dia tiba di rumah yang dikenalnya, Adikarta yang sudah tua telah lama menunggu di sofa di ruang tamu. Ketika dia melihat ayah dan anak perempuan itu memasuki pintu, dia segera berdiri dengan tongkat. Presentasi, bagaimana situasinya? Wanita tua berambut abu-abu itu berkata dengan cemas, sehingga ayah dan anak itu tidak tahu bagaimana berbicara. Erik Haruna membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dia bisa tahan menyakiti ibu tua seperti itu? Nenek, jangan khawatir tentang itu. Leandra bercampur dengan lengan Adikarta, dan tidak tahu bagaimana menghiburnya untuk sementara waktu. Mengapa saya tidak khawatir? Beberapa stasiun radio di TV melaporkan peristiwa hari ini, katakan saja bagaimana situasinya. Meskipun Adikarta lebih tua, dia juga seorang tokoh terkemuka di pasar ketika dia masih muda. Dia membanting kruk ke tanah dengan wajah lurus, penampilannya yang garang membuat detak jantung ayah dan anak itu semakin cepat. Bu, jangan marah, perhatikan tubuhmu. Wanita tua itu mengalami serangan jantung dan tidak berani marah, tetapi dia dipotong sebelum dia selesai berbicara. Aku tahu tubuhku, belum lagi ini tidak berguna. Sejauh yang Anda lihat, perusahaan itu hilang. Erik Haruna menghela nafas diam-diam. Keluarga Haruna, wanita tua dan Ibu Leandra memiliki banyak kerja keras, dan sekarang, dia tidak tahu bagaimana memperlakukan pria tua beruban itu. Ibu dan istri yang meninggal mengaku, hidup sia-sia selama beberapa dekade. Biarkan saudara terbaik mendapatkan pisau. Kenapa ini? Apakah Anda benar-benar melakukan kejahatan? Atau kamu tertipu? Adikarta percaya bahwa putranya tidak akan melakukan hal semacam ini, tetapi sepertinya tidak ada alasan lain. Ayah dan putranya Yoshep Kinar telah merencanakan sesuatu selama beberapa tahun. Dia berpikir, Yoshep Kinar masih membencinya karena hal-hal lebih dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, mereka berdua adalah saudara yang baik, tetapi mereka berdua jatuh cinta dengan seorang wanita Sophia. Ini adalah Ibu Leandra, istrinya yang telah meninggal 10 tahun. Dia anggun dan mulia, dan mereka berdua mengejarnya dengan gila pada saat yang bersamaan. Suatu malam dia mabuk dan memaksanya masuk ke mobil sehingga dia hanya bisa memilih sendiri. Setelah Yoshep Kinar mengetahui hal ini, keduanya bertengkar sengit, dan Yoshep Kinar menghilang selama setahun. Ketika saya melihat Yoshep Kinar selamat tinggal, dia sudah menikah. Dia mengambil inisiatif untuk menemukan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyebutkan masa lalu, dan menghilang. Ayah dan anak Yoshep Kinar. Saudara laki-laki yang baik, pacar kekasih masa kecil Leandra. Wanita tua itu jatuh ke tanah segera setelah dia gelap sebelum dia muncul. Ibu, nenek, Adikarta dikirim kembali ke rumah sakit pada pukul 5 sore karena serangan jantung, tetapi tidak diselamatkan. Pada jam 8 malam itu, dia bertemu dengan Erik Haruna dan meninggal. Kematian Adikarta menimbulkan sensasi di seluruh kota, karena ketika dia masih hidup, dia adalah master bisnis di kota dan juga dewi banyak pria. Banyak orang tua datang ke pemakamannya, dan ada juga banyak orang yang memiliki hubungan baik dengan Erik Haruna di masa lalu, tetapi mereka tidak datang, tetapi mereka meminta seseorang untuk mengirim karangan bunga. Yoshep Kinar dan putranya juga datang. Erik Haruna sangat bersemangat, dan akhirnya Leandra meminta satpam untuk meledakkan mereka. Insiden ini telah dilaporkan oleh media untuk waktu yang lama,
dan banyak orang juga telah menetapkan bahwa ketidakmampuan Erik Haruna yang menyebabkan Yoshep Kinar dan putranya menduduki grup Haruna. Setelah pemakaman, karena Erik Haruna berutang, pengadilan melelang banyak barang berharga dari keluarga Haruna, dan villa itu juga disegel. Kemudian, Erik Haruna meninggalkan pesan untuk Leandra dan menghilang. Tidak ada yang tahu apakah itu hidup atau mati. Leandra memegang catatan itu pucat, dan berdiri di tengah hujan sambil menarik koper. Bukankah dia bermimpi tentang kejadian beberapa hari terakhir? 2 hari yang lalu, tidak apa-apa, tetapi nenek saya dengan senang hati pergi untuk mengambil hadiah ulang tahunnya. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Pena dan tinta pada kertas itu perlahan memudar karena tersiram air hujan, tapi masih mungkin untuk melihat apa yang tertulis. Leandra tidak percaya dan membacanya beberapa kali. Leandra, kamu mengambilnya di tepi sungai oleh orang tuamu 22 tahun yang lalu. Saya tidak punya apa-apa sekarang. Pergi mencari orang tua biologis Anda. Selamat tinggal, putri bayiku. Nenek, ibu dan ayah, aku membencimu, mengapa aku harus meninggalkanku sendiri? Aku merindukanmu. Yoshep Kinar, Stephen Kinar, Mira Herdian, aku membencimu, mengapa mengkhianatiku? Dan pria itu, Leandra membenci semua orang. Hujan semakin deras, Leandra akhirnya tidak bisa menahan siksaan ganda dari tubuh dan jiwa, dan berbaring dengan lembut di tengah hujan. Maybach hitam edisi terbatas global berhenti setelah Leandra pingsan. Asisten Yudan membuka pintu kursi belakang dengan payung. Pria itu keluar dari mobil dengan mengenakan sepatu kulit baru, membawa Leandra, yang terbaring di tengah hujan, ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Rumah sakit swasta Chengyang Bangsal senior yang mewah. Leandra perlahan membuka matanya yang sakit, dan hal pertama yang menarik perhatiannya adalah lampu gantung dengan lampu redup menyala. Ada sebotol infus yang tergantung di sisi kiri, dan cairan dingin perlahan mengalir ke tubuhnya. Di mana ini? Bangun! Leandra bergidik ketika mendengar suara ini. Siapa suara dingin ini? Saya mencoba untuk bangun beberapa kali, tetapi tanpa kekuatan apapun, saya akhirnya berbaring di tempat tidur dengan frustrasi dan tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba seorang pria berbaju putih menatapnya di samping tempat tidur, dan Leandra berkedip. Seorang pria tampan dengan alis tajam, mata tajam dan dalam, hidung tinggi, dan bibir tipis berdarah. Semua orang menunjukkannya yang mulia dan anggun, ramping dan tinggi tetapi tidak kasar. Hanya saja seluruh tubuhnya memancarkan keanggunan, sopan tapi arogan, aura semacam ini membuatnya menyusut lehernya tanpa sadar, tapi sepertinya sedikit akrab. Siapa? Kamu. Laki-lakimu. Apakah kamu mengalami delusi? Leandra langsung mengedipkan matanya, dengan mengorbankan kulitnya yang tampan. Ezra membunyikan bel panggilan di sebelah tempat tidur, dan dalam 1 menit, sekelompok orang memasuki bangsal dengan kuat. Sepertinya dia ada di rumah sakit. Seorang perawat yang mengenakan masker dengan lembut mengangkatnya, dan dengan serius meletakkan bantal di belakangnya untuk dia bersandar. Pria berkepala, mungkin berusia 20-an, memiliki alis tebal yang sedikit terangkat, dan sepasang mata jernih seperti embun pagi menatap peralatan medis dengan saksama. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 5, Aku Bisa Membalaskanmu. Batang hidung, bibir tipis, dan warnanya sepucat air. Mungkin itu alasan untuk belajar kedokteran di dalam ruangan sepanjang tahun, dan kulit lebih cerah. Chandra Gunawan, 26 tahun, memiliki keluarga genetik yang mahir dalam teknologi medis dan telah menjadi hantu medis di usia muda. Rumah sakit bangsawan swasta Chengyang ini adalah usaha patungan dengan Ezra, tidak mengandalkan keluarganya, tetapi pada tabungannya sendiri. Hanya saja dia relatif cuek dan memiliki kepribadian yang aneh, kecuali orang yang dia kagumi, dia meremehkan orang lain. Oke, Chandra Gunawan mengalihkan pandangannya dari peralatan medis, merasakan tatapan Leandra, dan sedikit mengernyit. Ezra memasukkan tangannya ke dalam saku celana jasnya dan mengangguk padanya. Keduanya tidak banyak berkomunikasi, dan Chandra Gunawan membawa prajurit udang dan kepitingnya untuk pergi. Bangsal itu sunyi, Ezra duduk kembali di meja sebelumnya dan terus membaca dokumen. Melihat profilnya yang tampan, Leandra bertanya-tanya bagaimana cara berbicara, itu, halo. Dia berhenti berbicara, tetapi Ezra Gunawan tidak berbicara, hanya menatapnya seperti ini. Apa yang salah dengan saya? Anda mengirim saya ke rumah sakit. Aku sakit, aku mengirimnya. Ezra Gunawan hanya menjawab pertanyaannya, dan terus fokus pada komputer. Oh, terima kasih, kapan saya akan dipulangkan? Besok.
Dia baru saja meninggalkan rumah sakit, kemana dia harus pergi sekarang? Pergi ke rumah kakek, di pedesaan, terlalu jauh. Pulang terlambat. Tidak, tempat tidurnya terlalu kecil untuk menampung 2 orang. Hanya Eden Zulma, sebuah apartemen kecil dengan 2 kamar tidur dan 2 aula, yang dapat membiarkannya menetap sementara, dan kemudian mencari pekerjaan. Memikirkan hal ini, Leandra memutuskan untuk menelepon Eden Zulma terlebih dahulu. Namun, ponselnya hilang di pesta ulang tahun. Pak, bolehkah saya menggunakan ponsel Anda? Meskipun pria ini dingin, tetapi dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia harus menjadi pria yang berhati dingin. Ezra, dia terlalu berisik baginya untuk bekerja keras, dan hanya menutup laptop dan melemparkan namanya. Hah, kesulitan. Leandra berkeliaran, samar-samar mendengar 3 kata ini. Meskipun dia tidak mengerti artinya, dia tanpa sadar berkata. Wajah Ezra Gunawan menjadi lebih kaku, dan alisnya berkerut, cukup untuk mencubit beberapa lalat. Dia mengambil 2 atau 3 langkah besar dan tiba di depan Leandra. Nona, ingat, nama pria Anda adalah Ezra Gunawan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda cara membaca dan cara menulis? Dia secara dominan menyangga lengannya di tempat tidur, membungkuk dan menggertakkan giginya sedikit. Dia mengumumkan sebelumnya, kamu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Apakah kamu mengenalku? Hanya laki-laki saya dan laki-laki saya. Leandra sedikit marah. Jika tempo hari, dia mungkin akan mengatakan dengan keras bahwa laki-laki saya adalah Stephen Kinnar, yang bukan Ezra Gunawan. Tapi sekarang dia sepertinya hanya punya dirinya sendiri. Leandra, aku baru saja lulus dari University of Southern California bulan lalu, Gemini. Saya baru saja menyelesaikan ulang tahun saya yang ke-22 beberapa hari yang lalu. Aku menghabiskan malam dengan priamu di kamar 888 di lantai 8 Peninsula Hotel pada malam ulang tahunku. Stop. Leandra hampir berteriak. Siapa orang ini? Dia bahkan tahu bahwa dia tidur dengan pria lain. Kamu seharusnya tidak menyela ketika aku sedang berbicara. Yang juga ingin dia katakan adalah, ukuranmu B, lingkar pinggang 2,1, ada tahi lalat di sana. Itu bukan tahi lalat, sepertinya itu dibiarkan nanti. Mulutnya tertutup rapat oleh tangannya, tidak bisa kamu diam. Bagaimana Anda tahu ini? Mengatakan, apa kau mengintipku untuk mandi? Matanya melebar dengan ganas dan berkata tidak. Ezra Gunawan menunjuk ke tangan kecil di mulutnya, dan Leandra dengan cepat melepasnya, tidak lupa menggosokkan tangannya ke selimut, seolah-olah ada sesuatu yang kotor di mulutnya. Ezra menatap wanita naif dan keras kepala ini dengan jijik, kembali ke depan komputer, mengeluarkan beberapa kertas A4 dari folder, dan menyerahkannya padanya. Perjanjian pernikahan. Kata-kata di atas membuat Leandra mendongak dengan bingung, menatap pria lembut itu saat ini. Iya, pertama kali aku dibawa pergi olehmu, kamu yang bertanggung jawab. Dia menghempaskan blockbuster, menyebabkan Leandra tersedak sampai mati oleh air leanarnya. Oh, ya ampun, jadi dia adalah pria malam itu. Bertanggung jawab padanya. Ini pertama kalinya aku baik-baik saja, haruskah aku mengatakan itu? Dia menatap tak percaya, itu dia. Itu dia, koboi itu. Dia harus bangun dari tempat tidur dan memukulinya setengah mati dan lumpuh. Tidak apa-apa, karena kamu sangat menyegarkan, tanda tangani. Dia memasukkan satu tangan ke saku celananya, dan tangan lainnya dengan arloji terkenal itu memberinya pulpen kelas atas. Aku tidak menginginkannya. Mereka berdua sama persis seperti orang asing kecuali pertama kali diranjang. Kedua, sekarang dia begitu putus asa, bagaimana dia bisa memiliki pikiran untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Ketiga, siapa yang tahu jika dia adalah seorang pedagang manusia. Orang-orang benar-benar tidak terlihat baik. Apa lelucon? Pria itu menggosok alisnya, pelipisnya sedikit sakit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia ditolak oleh seorang wanita. Tetap saja, menikahlah. Aku bisa membalaskan dendammu. Joseph Kinnar, Stephen Kinnar, Mira Herdian. Itu semua bukan masalah. Rasa percaya diri pria itu membuat wanita itu bolak-balik penasaran, menatapnya dari atas ke bawah 3 kali. Aku juga bisa membantumu menemukan ayahmu, atau orang tua kandungmu. Ezra Gunawan tidak pernah menyesali apa yang dia lakukan. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti arti penyesalan. Karena, dia sepertinya merasa bahwa dia terbalik. Wanita yang tidak tahu baik atau buruk, tunggu. Tuhan ingin menaklukkan Anda dan menghaluskan kesombongan Anda. Siapa namamu? Kali ini, dia bertanya dengan serius. Ezra. Ya, wanita ini memecahkan banyak rekornya,
termasuk berapa kali dia memberitahu orang lain tentang namanya. Dia tampaknya harus dilatih setelah menikah. Ezra, dia sepertinya memikirkannya, nama itu mendebarkan. Legenda di dunia bisnis, misterius, kehidupan pribadi yang sederhana. Kuat dan menetap jangka panjang di luar negeri, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah Ezra Gunawan? Kartu identitas Anda tidak bagus, Anda bisa memalsukannya, bagaimana membuktikan? Ezra mengangkat alisnya, melangkah maju, dan dengan mantap menutup bibirnya, jika kamu masih tidak percaya padaku, aku bisa mengulangi pertama kali kita di sini. Bibirnya agak dingin, dan ada bau yang enak di tubuhnya. Leandra pusing ketika dia tidak sengaja digoda. Hah, aku tidak akan menikah. Kamu sangat pandai menggoda gadis-gadis. Kamu terlihat seperti pengemudi tua. Sopir tua. Dia mengangkat alisnya yang dominan, kata. Itu sepertinya familiar. Kamu tidak punya pilihan selain menikah denganku. Menurut informasi, teman terpercayanya adalah Erlan, penyelamatnya, dan teman besinya, Eden Zulma. Eden Zulma ini akan dijaga di masa depan. Bagaimana bisa ada persahabatan sejati antara pria dan wanita? Hehehe, dia tidak percaya. Oke, tapi aku ingin menandatangani 3 halaman lagi. Leandra menggertakkan giginya, dengan kejam, dan memutuskan nasibnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 6, Anda memiliki saya cukup. Mari kita dengarkan. Dia duduk di sofa satu tempat duduk dan mengangkat kakinya dengan anggun, dengan sikap hormat. Leandra menggertakkan giginya, tersipu, dan berkata, kamu tidak bisa menyentuhku tanpa izinku. Berguling-guling dengan orang asing, itulah yang terjadi ketika Anda dihitung, jika tidak, akan lebih memalukan. Ezra Gunawan mengangguk, ini masalah sepele, dia akan membiarkannya mengizinkannya. Kedua, jangan bawa wanita berantakan ke tempat tinggal. Mengangguk, tidak akan ada wanita yang berantakan. 3. Di luar, kami pikir kami tidak saling kenal. Pria itu terus mengangguk, dan tidak ada batas waktu di poin 1 dan 3, bukan. Lalu saya akan berbicara tentang kondisi saya, pernikahan saya sederhana, saya tidak suka kehidupan dan orang-orang yang berantakan. Sepakat. Setelah Leandra mengganti pakaian yang disiapkan Ezra Gunawan untuknya, dia langsung dibawa ke area villa orang kaya di Villa Kuta. Begitu dia memasuki pintu, dia mencium aroma makan malam dan Sister Du berjalan keluar dari dapur. Tuan, makanannya akan segera siap. Nona, kamar Anda berada di tengah di sisi kanan lantai 2. Itu sudah dibersihkan untukmu. Nyonya Du telah berada di rumah selama lebih dari 10 tahun. Kali ini Ezra Gunawan datang ke kota Denpasar untuk pengembangan. Diperkirakan saya tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Jadi pastor mengirimnya dari negara C untuk merawat Ezra Gunawan. Dia menerima telepon dari Ezra Gunawan di pagi hari dan memintanya untuk membersihkan kamar. Terima kasih, merepotkanmu. Wajah Leandra masih sedikit pucat, dan ipar perempuan Du tertekan ketika dia melihatnya, dan dia hanya ingin membuat lebih banyak makanan lezat untuknya dengan cepat. Tidak masalah, Nona. Anda pergi melihat-lihat dulu, dan Anda akan ingat untuk makan nanti. Sungguh anak yang baik, dan Tuan Muda adalah pasangan yang cocok. Ezra Gunawan memimpin di lantai atas, dan Leandra segera menyusul. Ketika dia berjalan ke pintu sebuah kamar, Ezra berhenti dan membuka pintu. Ini kamarmu, tapi villa ini hanya untuk tempat tinggal sementara. Villa di Mutiara musim semi No. 8 akan direnovasi, dan dia akan pergi ke sana. _2. Mutiara musim semi 8. Komunitas itu dengan total 8 villa. Dia telah mendengarnya sejak lama, bahwa komunitas itu lebih tinggi dari villa mereka dan villa-villa Gunung Kuta. Dikatakan sebagai investor misterius yang menghabiskan puluhan miliar untuk membangun. Setiap villa memiliki ribuan meter persegi, belum termasuk taman, kolam renang, dan lainnya. Meskipun kehidupan Leandra sebelumnya sangat kaya, dibandingkan dengan Ezra, itu masih jauh lebih buruk. Di ruangan seluas 80 meter persegi, lantai ditutupi dengan karpet wol putih, dinding ditutupi dengan wallpaper putih krem dengan pola, dan tempat tidur ganda selebar 3 meter ditutupi dengan set 4 potong merah muda di kamar. Tengah, meja rias, lemari pakaian, meja komputer, dan sofa single semuanya berwarna krem. Di sebelah kanan ruang tamu kecil adalah kamar mandi, dan dekorasi di dalamnya berwarna coklat muda. Tirai kain tahan air coklat muda, bak mandi bundar ditutupi dengan tambalan berbentuk cangkang coklat muda. Ditempatkan di tengah kamar mandi,
Keempat pilar di sekeliling bak mandi dikelilingi oleh tirai kedap air berwarna coklat muda. Di sebelah kiri adalah rak dengan beberapa handuk mandi, di sebelah kanan adalah keran, dan perlengkapan mandi kelas atas diletakkan di kedua sisi. Keluar dari kamar mandi, sama dengan ruang tamu kecil adalah balkon seluas 20 meter persegi, dengan dua sofa malas putih dan meja bundar kecil dengan warna yang sama. Seluruh ruangan terasa bersih dan atmosfer. Meskipun kamar saya sebelumnya sangat tinggi, masih sedikit berbeda dari yang ini. Selain itu, sangat bagus untuk dikirim di bawah pagar, dan Leandra merasa sangat menarik. Kami akan tinggal di sana dulu, dan kami akan segera pindah ke sana. Ezra Gunawan menatap Leandra dengan nyaman di ranjang besar dengan mata yang dalam. Tidak, tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa sekarang, kan? Dia bergumam pada Ezra Gunawan dan juga pada dirinya sendiri. Dia tidak ragu-ragu untuk menggertaknya, dan berat yang tiba-tiba mengejutkannya. Tubuh kedua orang itu saling berdekatan, dan jarak antara wajah mereka kurang dari 1 sentimeter. Mulai saat itu, kamu akan memilikiku cukup. Kata-kata cintanya yang rendah secara emosional membuatnya mabuk, jantungnya berdetak kencang, tangannya menempel di dadanya yang tebal, dan dia lupa untuk melawan. Mata yang dalam itu tak terduga, misterius dan menggoda, seperti pusaran air, menariknya untuk menjelajah perlahan, dia segera menundukkan kepalanya, dia tidak bersembunyi, tetapi menutup matanya, selembut anak kucing. Baunya membuatnya mabuk. Setelah waktu yang lama, dengan suara teredam, Ezra Gunawan tercengang dan didorong ke bawah oleh Leandra yang memerah, dan dia melompat dari tempat tidur. Ezra tidak percaya bahwa wanita ini berani menepuk kepalanya. Kamu wanita bodoh. Kamu akan menyesalinya. Ezra Gunawan sangat dendam, dia berdiri dari tempat tidur dengan wajah dingin, menarik pergelangan tangan Leandra, dan melemparkannya ke atas lagi. Siapa yang memintamu merayuku? Leandra mengeluh malu, dan kemudian dia berbalik dengan tajam, melihat Ezra Gunawan menerkam di sisi lain tempat tidur, matanya licik. Menarik. Kemarilah dan biarkan aku memakanmu. Mendengar kalimat ini seperti berkata lagi, cuaca baik-baik saja hari ini. Leandra mengambil bantal di sebelahnya dan berdiri di depannya. Ezra, aku tidak ingin menikahimu lagi, aku tidak bisa mengendalikanmu sebagai pengemudi tua. Bajingan ini, dia berkata bahwa dia tidak akan menyentuhnya, dan bagaimana jika dia memakannya sampai mati setiap hari setelah menikah. Kungfu pria dan kungfu ranjang selalu diajarkan tanpa guru, dan Ezra Gunawan tidak menganggap dirinya sebagai pengemudi tua. Jika saudara-saudaranya mendengar seseorang menggambarkannya sebagai seorang pengemudi tua, mereka akan terkejut bahwa rahang mereka akan jatuh ke tanah. Tidak peduli apa yang kamu katakan, tidak ada yang berani menolakku. Ezra Gunawan bangkit dari tempat tidur, merapikan pakaiannya dengan rapi, dan berjalan ke pintu, turun larut, lapar saja. Perasaan ini sangat tidak nyaman, Leandra menatap punggung Ezra Gunawan dengan tajam, dan dengan enggan mengikutinya ke bawah. Ketika dia turun, Budu sudah mulai meletakkan makanan di atas meja. Leandra bergegas mencuci tangannya, dan ingin pergi ke dapur untuk membantu. Nona, Anda tidak harus bekerja, saya akan melakukannya sendiri. Istri Du menjadi lebih puas dengan Leandra, sopan dan sederhana. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, kamu akan memanggilku Leandra di masa depan. Karena Anda ingin mengirim seseorang ke bawah pagar, Anda harus membuat hubungan yang baik dengan semua orang, jika tidak, dalam keluarga kaya, Anda tidak tahu bagaimana mati pada akhirnya. Hati manusia terpisah dari perut, jadi jangan percaya dengan mudah di masa depan. Ezra membuka meja makan dan duduk, menyaksikan Leandra aktif pergi ke dapur untuk membantu. Dengan mata dingin, dan sedikit persetujuan melintas di matanya. Dia tidak suka wanita yang selalu membawa rak. Makanannya sangat lezat, dengan 4 hidangan dan 1 sup. Iga babi direbus, rebung dalam panci kering, tahu dalam saus tomat, turbot kukus, sup jamur, bubur millet. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7, tidak ada lagi air mata. Ketika mereka berdua duduk, Suster Du pergi mengerjakan sesuatu yang lain. Saudari Du, duduk dan makan juga. Dia dengan hati-hati melirik Ezra Gunawan yang perlahan mengunyah iga. Seharusnya tidak apa-apa, tidak, kamu dan tuan muda cepatlah makan. Saya harus pergi. Aku lupa membeli deterjen hari ini. Istri Du mencuci tangannya dan mengganti sepatu, dan hendak pergi keluar. Yah, ini gelap, hati-hati. Leandra tidak memaksa, mungkin mereka punya aturan sendiri. Ketika Du kakak ipar keluar, Leandra mengambil sumpit dan mulai makan.
Ketika dia melihat makanan, dia merasa lapar dan tidak nyaman. Selama periode waktu ini ada terlalu banyak pekerjaan, dan akhirnya saya bisa makan enak, meskipun dengan orang asing, mungkin dalam beberapa hari tidak akan asing lagi. Leandra memandang Ezra Gunawan yang sedang makan dengan elegan, sambil berpikir. Ketika ada sepertiga dari sup millet di mangkuk Leandra, Ezra menyelesaikan makanannya terlebih dahulu, dan dia dengan cepat meminum sisa supnya. Menyeka mulutnya, siap membersihkan sisa makanan di atas meja. Apakah kamu juga membuat ini di rumah? Ezra Gunawan memperhatikan Leandra dengan canggung merapikan meja. Tidak, seolah memikirkan sesuatu, mata merah Leandra memerah. Di keluarga Haruna, dia tentu tidak perlu melakukan ini. Dia berbicara tentang 10 jarinya. Hanya saja dia tidak punya rumah dan tidak bisa bodoh. Leandra, ini akan menjadi rumahmu di masa depan, kamu tidak perlu terlalu sopan dan berhati-hati. Ezra Gunawan meraih mangkuk kosong di tangannya dan menariknya ke atas. Leandra sedikit tidak nyaman melihat telapak tangan besar yang menarik pergelangan tangannya. Dia juga ingin bersantai, perasaan ini sangat lelah, tetapi, apakah tidak apa-apa? Ketika dia tiba di lantai 2, Ezra Gunawan tidak melepaskannya, dan membawanya ke ruang kerjanya. Dari laci meja, mengeluarkan 2 kartu, berjalan, dan menyerahkannya padanya. Saya tidak punya uang tunai, jadi saya bisa mengambilnya sendiri. Anda dapat menggesek 2 kartu sesuka hati. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Leandra mengenali bahwa salah satunya adalah kartu hitam VIP tanpa batas dengan jumlah terbatas 88 buah di seluruh dunia. Itu universal, dengan layanan tertinggi, dan layanan prioritas untuk semua toko kelas atas dengan kartu hitam bandara. Ketika saya pergi ke pertemuan mencicipi anggur dengan Stephen Kinnar tahun lalu, dia bertemu sekali, bos dari perusahaan terkemuka, dan mengambil kartu yang sama. Dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya di seluruh kota Denpasar. Dia menatap Ezra Gunawan, yang masih tanpa ekspresi, tersesat lagi. Mereka hanya orang asing. Mengapa dia memperlakukan dirinya sendiri dengan sangat baik? Apakah karena itu adalah pertama kalinya untuk satu sama lain malam itu? Ezra, aku tidak memilikimu di hatiku. Ya, dia tidak memilikinya di dalam hatinya, dan dia tidak ingin menyembunyikannya. Posisi cinta saat ini hanya Stephen Kinnar, tetapi sekarang hanya ada kebencian padanya. Pergi lebih awal dan dapatkan sertifikatnya besok. Ezra Gunawan mendorongnya keluar hanya dengan satu kalimat. Apakah dia marah? Melihat pintu ruang belajar yang tertutup di depannya, Leandra mengepalkan 2 kartu di tangannya dan kembali ke kamar. Kembali ke kamar, saya tenggelam dalam keterkejutan penampilan Ezra Gunawan di siang hari, dan sekarang tiba-tiba saya sendirian, dan semuanya menuju ke arahnya. Perusahaan ayah hilang, nenek pergi, dan rambut ayah memutih dalam semalam dan menghilang. Dia kehilangan segalanya karena ayah dan anak Yoshep Kinnar. Yang paling membuatnya sedih bukanlah kehilangan perusahaan, tapi hatinya, duduk di sofa di balkon dengan tidak nyaman, menyaksikan pemandangan malam kota Denpasar di luar balkon, air mata jatuh seperti manik-manik yang pecah. Dia ingin menjadi kuat, tetapi semuanya datang terlalu tiba-tiba, bagaimana dia bisa menjadi kuat? Ezra sebenarnya ingin bertanya kepada Hukou Leandra, tetapi dia mendengar isakan kecil ketika dia berjalan ke pintu kamarnya. Mendorong pintu terbuka, saya melihat wanita kecil yang menyusut di balkon. Dia pikir dia tidak punya hati dan kuat. Tiba-tiba, Leandra dipeluk oleh seseorang, sangat ketakutan sehingga dia langsung berhenti menangis. Melihat itu dia, menangis menjadi lebih sedih. Kenapa kamu masuk? Anda menemukan hal yang memalukan, oh. Juga seorang ahli penyelamat wajah, Ezra Gunawan hanya berdiri di sana, dan wanita itu menangis dengan memeluknya selama setengah jam. Dia mengerutkan kening dan menatap Leandra yang tersedak, dan membuat dirinya menangis. Kali ini, tidak ada air mata yang akan diizinkan di masa depan. Kenapa kamu tidak membiarkan aku menangis? Aku tidak akan menangis, oh. Leandra menangis lebih sedih, apakah dia menggertak dirinya sendiri? Kamu sudah selesai menangis, tetapi apakah menangis itu berguna? Dia tidak tahu mengapa dia merasa tidak nyaman ketika dia melihat dia menangis. Leandra berpikir sejenak, lalu berhenti. Sebenarnya dia tidak suka menangis, tapi dia merasa tidak nyaman di hatinya. Oh, apakah ada anggur? Dia mencubit hidungnya dengan kertas itu, dan menatapnya dengan sedih di wajahnya. Tentu saja aku tidak tahan untuk menolak, kamu mau minum. Tentu saja, saya memikirkannya. Saya ingin itu berakhir dengan sebotol anggur.
Dia biasanya minum dengan Stephen Kinnar atau Mira Herdian. Sekarang dia ingin meninggalkan masa lalu dan hidup lebih baik, bahkan jika itu bersandar pada pria di depannya, dia harus bertaruh untuk dirinya sendiri. Leandra pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, dan mengikat rambut panjangnya yang acak-acakan menjadi sebuah kepala bola. Ezra melihat kerak anggur, ragu-ragu, dan mengambil sebotol anggur merah dan 2 gelas anggur merah. Aku tidak menginginkannya, aku ingin anggur putih itu. Hanya anggur putih yang pedas dan kuat yang dapat mengatasi kecemasan dan kemarahannya. Ezra mengabaikannya, membuka anggur merah dan menuangkan 2 gelas. Leandra cemberut tidak yakin dan meminum anggur merah di gelas. Melihat gelas anggur merah yang kosong, dia ingat bahwa dia meminum anggur merah yang diberikan Stephen Kinnar terakhir kali sebelum tidur dengan pria di depannya. Anggur merah pasti sudah dibius saat itu, kan? Leandra tersenyum sinis. Ezra tidak berencana untuk menuangkannya lagi, menaruh anggur merah di sisinya. Bagaimana dia bisa minum alkohol barusan ketika dia keluar dari rumah sakit? Leandra bangkit dengan marah dan mengambil botol anggur merah, menuangkan segelas penuh anggur merah ke dalam gelasnya, dan meminumnya lagi. Dia cegukan bahagia tanpa memperhatikan wajah jelek Ezra Gunawan. Ketika dia hendak menuangkan anggur, dia memegang pergelangan tangannya. Wah, minum saja lebih banyak anggurmu, pelit sekali. Leandra memutar matanya. Ezra berdiri, menariknya dari kursi, dan pergi ke kamar mandi. Membuka pancuran di samping bak mandi dan menariknya ke bawah. Air dingin membuat Leandra menggigil. Pakaian basah wanita itu menempel erat di tubuhnya, menunjukkan lekuk tubuhnya yang indah. Ezra, apakah kamu gila? Aku belum melepas pakaianku. Leandra menatap Ezra dengan wajah kusam. Ezra menggigil lagi. Apakah dia marah? Wajahnya sangat menakutkan, mengetahui bahwa dia dalam suasana hati yang buruk. Dia benar-benar tidak berniat untuk memindahkannya malam ini, tetapi dia menantang emosinya lagi dan lagi, jadi dia harus disembuhkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 8, Blue Island Mall. Suhu di ruangan naik dengan cepat, dan napas menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Menggosok. Nyata, pada saat ini, Leandra menyadari bahwa dia takut, dan menyadari bahwa pria ini tidak dapat memprovokasi. Bibir merahnya yang tersumbat tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan tangannya dipegang di atas kepalanya satu persatu. Dia menggelengkan kepalanya dengan cemas untuk mengekspresikan protesnya. Ezra sama sekali tidak mempedulikan protesnya, dan Leandra sangat takut sehingga dia bersumpah dalam hati bahwa dia akan benar-benar patuh. Tapi, apakah sudah terlambat? Terakhir kali di bawah kendali obat, Leandra dimakan dan dibersihkan olehnya tanpa mengetahui apa-apa. Meskipun dia minum segelas anggur merah kali ini, pikirannya jernih. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Ketika dia masih memikirkan apa yang harus dilakukan, pria itu sudah bertindak. Dia tanpa sadar menggigit bibir pria itu dengan menyakitkan, dan bau samar darah menyebar di antara kedua populasi. Terakhir kali Anda melemparkan saya ke arah saya sangat marah, dan kemudian ada cowboy 2,5 juta. Pukul aku. Haha, Leandra, begitu banyak hutang, kamu akan membayarnya malam ini dengan perlahan. Ezra Gunawan tidak peduli dengan darah di bibirnya. Suara serak itu jatuh di telinga Leandra. Wanita ini tidak hanya memaksanya untuk memberinya penawar dari sikap arogannya, tetapi juga memiliki temperamen. Apakah dia benar-benar berpikir dia menyebalkan? Jangan beri dia lemparan 3 angka, dia akan benar-benar menunggangi kepalanya. Saya salah, Pak Ezra, saya minta maaf, tolong lepaskan saya. Sayangnya, mereka yang keluar dan harus membayarnya kembali cepat atau lambat. Dia benar-benar seorang koboi, dan tamparan yang menamparnya juga tidak bisa dihindari. Terlambat, pelecehan verbal Leandra mulai terdengar di kamar mandi, dan secara bertahap berubah menjadi bisikan dan memohon belas kasihan. Sebelum tertidur di pagi hari, Leandra tidak bisa menahan diri untuk mengutuk binatang. Agar Ezra Gunawan yang sedang menyekat tubuhnya teringat kembali. Saya awalnya berencana untuk pergi mengambil sertifikat keesokan paginya, tetapi setelah tidur sampai lebih dari jam 2 siang, pria di sebelahnya sudah lama pergi. Menyeret tubuhnya yang lelah untuk mandi, melihat lebam di tubuhnya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkan sertifikat dengan binatang buas. Saya ingin memikirkan apakah akan mendapatkan sertifikat darinya atau tidak, tetapi dia sudah makan dan menghapusnya 2 kali, jadi lebih baik mendapatkan sertifikat. Paling tidak, hubungan ini normal. Yang penting patuh,
Jika dia tidak mendapatkan sertifikat, bukankah dia akan menjadi kekasih yang dijaga? Kekasih. Astaga, jika Anda memberitahu nenek Anda tidak perlu mengupas kulitnya. Hanya saja, nenek, ayah dan ibu, Leandra sangat merindukanmu. Pada saat berikutnya, Leandra mempercepat mandi, berganti pakaian, dan buru-buru mengambil beberapa suap makanan panas yang diberikan Du, dan kemudian membawa Ezra Gunawan yang mengambil alih perusahaan di ruang kerja untuk Biro Urusan Sipil. Sangat cemas. Ezra Gunawan sedikit terkejut, apa yang membuatnya berubah pikiran. Terburu-buru, bagaimana jika Biro Urusan Sipil tutup? Dia membuat alasan dengan santai. Dia melirik beberapa jejak di lehernya yang sudah jauh lebih dangkal, dan mengatakan sesuatu yang membuat Leandra benar-benar ingin mencekiknya, lalu menurunkan 8 potong dan melemparkannya ke laut untuk memberi makan hiu. Apakah terlalu nyaman bagimu untuk melayanimu? Kamu ingin bersembunyi di bawah selimut dengan tuanmu setiap malam. Turun dari tempat tidur. Persetan adikmu. Leandra duduk di mobil dalam diam, mengepalkan tinjunya erat-erat, duduk dengan sangat bermartabat dan tegak, mengabaikan pria dengan kulit lebih tebal dari tembok kota. Jika Anda tidak berbicara, itu persetujuan. Tentu saja, Ezra Gunawan melihat tinjunya yang terkepal, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Sebelum pergi ke Biro Urusan Sipil, Ezra Gunawan mengendarai Maybach hitamnya ke bekas rumah Leandra. Sementara Leandra tercengang, Ezra Gunawan merobek segel, mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, dan masuk secara terbuka. Kamu, kenapa kamu memiliki kunci rumahku? Rumah itu harus dilelang sekarang. Kuncinya pasti tidak mudah didapat, kenapa pria ini membuka pintu secara terbuka dan masuk? Berapa banyak kekuatan yang dia miliki di kota Denpasar? Cepat dan temukan buku pendaftaran rumah tangga. Karena terjadi secara tiba-tiba, banyak barang yang masih ada di villa dan tidak ada waktu untuk membawanya pergi. Leandra perlahan berjalan ke villa, bekas rumah yang ramai, sekarang sepi. Sambil menahan air mata, berjalan ke lantai 2, membuka ruang kerja ayah, dan menemukan buku catatan rumah tangga di lacinya. Sebelum pergi, saya melihat ayah, nenek, dan kamarnya sendiri. Semua yang ada di ruangan itu masih sama, kecuali semua orang sudah pergi. Diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya, Leandra turun dan melihat pria jangkung di pintu. Dia sangat berterima kasih padanya. Berkat dia bisa melihat rumahnya lagi. Jika dia menjadi kaya di masa depan, dia pasti akan membeli rumah ini kembali. Leandra diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Ketika keduanya tiba di Biro Urusan Sipil, staf hampir tidak bekerja. Karena Ezra Gunawan baru saja kembali ke Indonesia dan belum secara resmi mengambil alih perusahaan grup, banyak orang pada dasarnya tidak mengenalnya. Setelah menerima akta nikah secara sederhana dan lancar, keduanya langsung meninggalkan Biro Urusan Sipil. Mereka berdua makan malam di luar malam itu. Ezra Gunawan memberinya ponsel baru, dan kemudian mengendarai mobil ke tempat parkir bawah tanah di lantai 2 Blue Island Shopping Mall. Setelah turun dari mobil, ia langsung menekan lift menuju area berlian di lantai 8. Mal-mal tersebar dengan rapi, dengan ribuan meter persegi di setiap lantai dan puluhan bisnis. Supermarket besar di lantai 1, area perhiasan di lantai 1, area perawatan kulit dan kosmetik di lantai 2, area pakaian dan tas wanita di lantai 3, area pakaian pria di lantai 4, area barang-barang rumah tangga di lantai 5, area produk luar ruangan di lantai 6, area minuman keras di lantai 7, dan area diamond lantai 8. Seragam mal seragam, staf terdidik dan berkualitas, adalah salah satu mal favorit Leandra sebelumnya. Dia telah ke lantai 8 beberapa kali dan membeli perhiasan berlian beberapa kali. Kemunculan Ezra Gunawan membuat para gadis pemandu belanja cilik yang menjual berlian bermata merah kegirangan. Apa pria yang tampan? Melihat pakaiannya, itu pasti ikan besar, dan beberapa gadis kecil bergegas untuk melayani mereka. Leandra masih terobsesi dengan pikirannya sendiri. Dia bertanya-tanya mengapa Ezra Gunawan membawanya ke sini, dan apakah dia membeli cincin. Tidak mungkin. Meskipun mereka mendapat sertifikat, keduanya tahu bahwa pernikahan ini memiliki kebutuhan mereka, tetapi dia tidak tahu apa yang diinginkan Ezra Gunawan. Hanya karena apa yang dia katakan, pertama kali mereka bertemu. Dia tidak sebodoh itu. Namun, dia tidak mengatakannya, dia tidak akan bertanya, dia tidak memiliki apa-apa sekarang, kecuali tubuh ini, dia benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditawarkan. Namun, dia seharusnya tidak karena ini, dia adalah karakter yang sangat kuat. Wanita apa yang dia inginkan?
Dia tahu bahwa dia cukup baik, tetapi dia lebih cantik, temperamental, kaya, dan konotatif lebih. Kemarilah, bagaimana dengan ini? Ezra Gunawan menyela kecerdikannya, Leandra memilah-milah pikirannya dan berjalan ke konter. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 9, Berlian Merah. Halo Bu, cincin berlian ini model baru yang baru saja tiba kemarin. Ini adalah karya terbaru dari Master Desain Internasional. Berlian berwarna merah langka yang digunakan di dunia telah memenangkan beberapa penghargaan internasional. Hanya ada 3 di dunia. 1 Master GL memberi istri saya, 2 lainnya, 1 di negara A dan 1 di sini. Cincin berlian berwarna merah mewah ini saat ini merupakan harta karun dari toko kami. Inilah edisi majalah ini. Anda bisa mengetahuinya. Panduan belanja gadis kecil itu dengan bersemangat memperkenalkan cincin berlian terbaru, terbesar, dan termahal. Cincin berlian di depan saya berbeda dari berlian berwarna lainnya yang makmur dan mempesona. Sebuah cincin berlian pecah di lapisan luar memicu berlian berwarna merah 10 karat di tengah, memberikan perasaan yang mulia, elegan, mewah dan sederhana. Mau membeli cincin berlian? Sebenarnya, itu tidak perlu, cobalah. Ezra Gunawan mengabaikan apa yang dia katakan dan menarik tangannya dan memakainya. Itu terjadi. Tidak terlalu besar atau terlalu kecil, Leandra juga sedikit terkejut. Cincin berlian dikenakan di jari manis kirinya, dan temperamen elegan wanita perkotaan perlahan terungkap dalam cahaya berlian, dan tangan kecil yang memanfaatkannya menjadi lebih putih dan lembut. Jangan mengambilnya saat memakainya, geser kartumu. Ezra Gunawan mengeluarkan satu dari dompetnya dan menyerahkannya langsung ke pemandu belanja tanpa mengedipkan matanya. Pemandu belanja terkejut, pria ini sangat keren, dia membayar tagihannya langsung sebelum dia mengatakan harganya. Tuan, harga cincin berlian ini adalah 100 juta. Jika Anda yakin akan hal ini, saya akan memberi Anda kartu kredit sekarang. Pemandu belanja menekan kegembiraan batinnya dan sepertinya tidak percaya itu dijual dengan mudah. Geser. Sebuah kata sederhana membuatnya berlari untuk mendapatkan mesin pos sedikit kesalahan. Tunggu sebentar. Leandra buru-buru berhenti. Kamu gila. Membeli cincin berlian harganya lebih dari 100 juta rupiah. Ini benar-benar tidak perlu. Berapa lama pernikahan palsu bisa bertahan? Tidak perlu membuang begitu banyak uang padanya. Pergi sikat itu. Ezra Gunawan hanya berdiri dari bangku tunggal dan pergi ke kasir untuk memasukkan kata sandi. Ezra, apa lagi yang ingin dikatakan Leandra? Pria itu membunuhnya dengan tatapan tajam, dan Leandra dengan patuh menutup mulutnya. Bosi, sombong, mendominasi, menindas yang lemah. Dalam perjalanan ke tempat parkir, Leandra berjalan di atas Ezra Gunawan dengan sepatu hak tinggi 5 cm dengan marah, dan berjalan di lantai 8 yang tenang, menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Ezra Gunawan terlihat sedikit lucu, dan wanita kecil yang marah di depan mengikutinya perlahan. Di lift, ketika mereka berdua turun dari lift di lantai 2, Ezra berinisiatif untuk meraih tangannya dan berjalan ke tempat parkir. Awalnya, Leandra mencoba melepaskan tangannya, tetapi cengkeraman Ezra Gunawan semakin erat dan dia hanya bisa menyerah. Dia membuka pintu belakang dan masuk ke kursi belakang dengan marah. Ayo ke depan. Suaranya tidak memiliki kehangatan, sehingga sulit untuk mendengar emosinya. Tidak, dia hanya bersandar di kursi belakang, menutup matanya dan berhenti menatapnya. Tapi datang. Saya tidak keberatan datang ke sini sekali. Musik ringan di dalam mobil dibuka dengan santai, dan pintu kopilot dibuka, dan Leandra dengan enggan duduk di dalamnya. Bibir Ezra sedikit berkedut dan menyalakan mobil. Sebelum saya bertemu Ezra Gunawan, Leandra adalah putri dari bintang Gong Yue, dan hampir semua orang dengan patuh mematuhinya. Dia tidak pernah menjadi satu-satunya yang menindas dan membuat orang lain marah. Tidak ada yang berani membuatnya marah. Tanpa diduga, suami terhormat ini akan membuatnya marah ratusan kali. Dengan pedal gas di mobil, ia melaju keluar dan melewati mobil sport Ferrari putih. Wanita dengan rambut bergelombang kuning di penumpang mobil sport itu terkejut melihat mobil mewah di masa lalu, tidak percaya. Mira Herdian menegaskan kembali bahwa di hampir 10 juta mobil sport Maybach, jika dia benar, wanita yang duduk di kursi penumpang adalah Leandra yang telah hilang selama beberapa hari. Apa yang kamu lihat? Setelah menghentikan mobil, Stephen Kinar menatap tunangannya yang wajahnya sedikit berubah. Aku baru saja melihat, Leandra. Mira Herdian dengan hati-hati mengamati ekspresi Stephen Kinar. Dia mengerutkan kening dengan erat, tetapi tidak banyak bicara,
dan kemudian melepaskan sabuk pengamannya. Hal terakhir yang tidak ingin dia dengar adalah Leandra. Setelah keluarga Haruna runtuh, ayah dan putri Erik Haruna menghilang. Jika suatu hari dia bertemu wanita itu lagi, dia harus mengajarinya dengan baik. Stephen, Leandra tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Mira Herdian menutup pintu mobil, wajahnya penuh kekhawatiran. Bercerita tentang apa yang dilakukan wanita itu memengaruhi suasana hatinya. Menempatkan lengannya di bahunya, menghentikannya untuk berjalan ke lantai 8. Mira Herdian tersenyum penuh kemenangan di sudut mulut Mira Herdian. Leandra, kamu akhirnya tidak punya apa-apa, lihat, ada juga pria favoritmu, aku tidak ingin menyebutmu. Keduanya langsung menuju konter GL di lantai 8. Berlian Master GL telah menjadi yang terpanas baru-baru ini. Hanya ada 2 cabang di kota Denpasar, satu di sini, dan yang lainnya di Kuta Plaza. Ketika mereka tiba di konter, sekelompok pemandu belanja berkumpul di sekitar konter kasir, mengobrol dengan gembira, dan sesekali mendengar seruan. Ini lebih dari 100 juta rupiah, ya Tuhan, terjual dalam 3 menit, Melanie, kamu beruntung hari ini. Iya, pria itu sangat tampan, berlian merah besar. Bukankah itu istrinya? Dia cantik, dia harus menjadi putri dari seorang putri. Dia pernah ke GL beberapa kali. Oh, sayang sekali, pria tampan seperti itu sudah terkenal. Mendengar diskusi mereka, Mira Herdian berdeham sedikit untuk meningkatkan tingkat kehadirannya. Selamat datang, Tuan Stephen, Nona Mira. Ketika pemandu belanja melihat Tuan Emas datang ke pintu, dia dengan cepat bubar dan kembali ke posisi masing-masing. Mira Herdian dan Leandra telah berada di sini beberapa kali, dan pemandu belanja lama tahu namanya. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa dia akan menikahi seorang bujangan bernama Stephen Kinar. Pria di sebelahnya ini seharusnya. Aku bertanya kepada manajermu sebelumnya. Karya terbaru Master GL adalah berlian merah. Di mana itu? Tunjukkan harganya. Harganya terlalu mahal. Saya akhirnya bernegosiasi dengan Stephen Kinar dan berkumpul. Membayar deposit. Maaf, Nona Mira, cincin itu baru saja terjual. Mari kita lihat gaya lainnya. Panduan belanja memiliki makanan ringan. Akan lebih baik jika cincin itu memiliki beberapa potong lagi. Sudah terjual. Mira Herdian menaikkan volumenya sedikit dengan penuh semangat. Dia sangat menyukai cincin berlian. Untuk itu, ketika berdiskusi dengan Stephen Kinar, dia mengeluarkan semua uang pribadinya. Tidak apa-apa, Mira, mari kita lihat yang lain. Stephen Kinar berkata dan melihat gaya lain. Kebetulan dia tidak ingin membeli cincin yang begitu mahal, dan itu tepat. Mira Herdian tahu bahwa itu akan terjual dengan sangat cepat, jadi dia datang lebih awal untuk membayar deposit. Stephen Kinarlah yang menyalahkan Stephen Kinar. Ketika dia memberitahu dia 3 hari yang lalu, dia menolak untuk setuju, karena dia kehilangan kesempatan karena dia. Iya, itu adalah wanita yang datang bersamamu untuk mengambil hadiah ulang tahun terakhir kali dan suaminya membelinya. Panduan belanja membuat Mira Herdian bingung dengan kata-kata yang tidak disengaja. Leandra, dia mengangkat suaranya dengan tidak percaya, matanya melebar sedikit menakutkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 10, Anda harus membiarkan saya. Seharusnya, terakhir kali saya mendengar Anda memanggilnya sesuatu Leandra. Suara pemandu belanja jauh lebih tenang. Stephen Kinar dan Mira Herdian saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata ini, dan mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Pikirkan tentang Maibah, yang bernilai puluhan juta, dan cincin berlian ini. Mungkinkah Leandra telah disimpan? Saat ini, yang ini mungkin, dan lelaki itu pasti sudah tua, bagaimana bisa ada tiran lokal yang berhati besar di usia muda? Haha, kalau benar bikin orang ketawa. Memikirkan hal ini, Mira Herdian merasa cukup lega, dan mengambil lengan Stephen Kinar untuk memilih cincin berlian lainnya. Kembali ke villa, Leandra mengganti sepatunya dan langsung kembali ke kamar, dan Ezra segera masuk. Leandra sama sekali tidak mempedulikannya, mengabaikannya, membuka tas, mengeluarkan telepon dan mulai bermain. Ezra menyambar ponselnya dan menariknya ke sisinya. Alasan untuk marah. Sementara dia masih bebas sebelum malam ini, buka saja simpul hatinya dengan susah payah. Leandra menoleh dan mengabaikannya dengan sengaja. Dia melihat lebih banyak temperamen buruknya, dan ada lebih banyak wanita yang mematuhinya, tetapi dia tidak pernah repot-repot memperhatikan wanita-wanita itu. Ezra Gunawan langsung memalingkan wajahnya dan menciumnya. Leandra ingin memprotes dengan keras, tetapi dia tidak akan memberinya kesempatan.
Setelah waktu yang lama, Leandra tersipu dan ingin berdiri jauh darinya. Namun, pria itu masih tidak memberinya kesempatan, dan langsung memiringkan kaki Ezra untuk menghalangi jalan keluar. Ezra, kamu penuh kebencian, apakah kamu tahu itu? Leandra duduk di sofa lagi dengan putus asa, dan dia harus memikirkan cara. Ezra Gunawan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Berapa usiamu? 27. Dengar, kamu 5 tahun lebih tua dariku. Anda harus membiarkan saya. Anda tidak bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang ingin saya lakukan. Anda tidak harus membiarkan saya melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan. Anda tidak bisa membuat saya tidak bahagia, dan Anda tidak bisa peduli dengan saya. Opini, protes berikut membuat Ezra Gunawan sedikit tercengang, menyegarkan ketiga pandangannya tentang memahami wanita. Kemarahan menantu perempuan Leandra benar-benar dipaksakan olehnya. Dengan begitu banyak kata, dia tidak lelah. Karena kamu tidak lelah, jangan buang waktu yang dihabiskan di malam kamar pengantin. Ezra Gunawan memblokir keengganan Leandra. Sampai pintu kamar mandi tertutup, Ezra. Anda menunggu saya ingin membalas dendam. Leandra yang terlempar ke bak mandi mulai memikirkan rencana balas dendam dengan sedih. Aku ingin menghabiskan semua uangmu, aku ingin menidurimu setiap hari dan kemudian menceraikanmu dan membagi hartamu, uangnya tidak akan pernah dihabiskan selama 8 masa hidup, istri selingkuh. Nah, kalau begitu dia harus bekerja lebih keras, bercerai dan berbagi harta. Berpikir terlalu banyak. Ezra Gunawan membuat gerakan yang mengubah obrolan di mulutnya menjadi teriakan. Malam yang panjang, dengan sedih mengingatkan Leandra, disiksa lagi. Bukankah dia menikah dengan pria yang mencuri obat setiap hari? Akibatnya, keesokan harinya saya bangun lagi setelah tengah hari, dan menyeret tubuh saya yang tersiksa ke kamar mandi untuk mandi. Berpakaian dan turun ke bawah untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Sister Du akan pergi keluar untuk mencari 2 petugas kebersihan, dan dia tersenyum ketika dia melihat Leandra berjalan ke bawah dengan piyamanya. Meletakkan tas di tangannya dan berjalan. Leandra, guru mengunjungi perusahaan hari ini. Setelah kamu bangun, biarkan aku melihatmu makan lebih banyak. Ketika Anda lebih tua, Anda telah mengalami segalanya. Jangan tanya jika kamu melihat sesuatu, ketahuilah di dalam hatimu. Yah, Sister Du, aku sangat lapar, aku mengganggumu. Duduk dengan lembut di meja makan, ketika Sister Du membawakan makanan, Leandra melahapnya, tampaknya lapar selama beberapa hari. Makan pelan-pelan, jangan khawatir, jangan tersedak, kemari, dan minum jus. Istri Du menyaksikan dengan sedih ketika Leandra membersihkan piring dari piring, dan dia bangun setelah tengah hari setiap hari, seperti serigala lapar. Mencari makan. Tidak, dia harus nakal untuk mengingatkan guru. Beberapa hal perlu ditempa, dan perasaannya bagus, tetapi gadis kecil itu tidak tahan dilempar setiap hari. Setelah makan dan minum, Leandra naik ke atas dengan puas, mengirimi Erlan pesan pribadi di Weibo, dan memintanya keluar untuk bertemu. Ketika Sister Du keluar, dia teringat hal lain dan berlari ke lantai 2 untuk memberikan 2 kunci kepada Leandra yang sedang berganti pakaian. Ezra Gunawan meninggalkannya sebuah kunci villa dan kunci mobil sebelum pergi. Ada mobil sport Maserati putih baru yang diparkir di garasi. Melihat mobil ini, saya ingat BMW merah muda yang terpaksa saya tembak. Itu adalah hadiah dari ayahnya untuk ulang tahunnya yang ke-20. Dia sangat menyukainya, tapi sayangnya dia tidak tahu harus kemana lagi. Mobil melaju perlahan di jalan lebar, yang menarik banyak perhatian. Banyak mobil memberi jalan kepadanya ketika mereka melihatnya, karena takut jika seseorang secara tidak sengaja mencium mobil mewah itu, sisa hidup mereka akan berakhir. Ketika Leandra tiba di Laoshu Coffee, Erlan belum datang, jadi dia memesan cappuccino dan duduk di sudut tersembunyi menunggu. Saya mengeluarkan ponsel saya dan masuk ke akun WeChat saya, dan ponsel mulai berdering, yang semuanya merupakan pengingat pesan baru, dengan total 99 plus pesan. Mereka semua adalah kenalan, Stephen Kinar, Mira Herdian, Erlan, Eden Zulma, dan beberapa yang disebut teman baik. Teman-teman baik yang telah menghindarinya sejak kecelakaan itu, tidak menyangka Leandranya memiliki waktu ini. Seolah memikirkan sesuatu, saya menyalakan fungsi selfie kamera dan mengambil selfie untuk diri saya sendiri. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menutupi mulutnya dengan tangan cincin berliannya, matanya sedikit kabur. Diunggah ke lingkaran teman, dengan teks, "Ayah, aku merindukanmu, aku sudah menikah, temui aku ketika aku punya waktu."
Kemudian saya masuk ke akun Weibo, dan begitu juga. Akun Weibo-nya dulu memiliki banyak penggemar, lebih dari 600.000, karena semua jenis makanan, minuman, dan kesenangan di seluruh dunia, dan banyak hal baik dari MW. Hapus semua Weibo sebelumnya, tinggalkan kenangan dengan anggota keluarga, dan membatalkan perhatian kepada semua orang sebelumnya, meninggalkan ayah, Erlan, Eden Zulma, hanya 3 orang ini. Segera, Moments dan Weibo-nya dihapus, dan telepon berdering dan berdering. Leandra mematikan telepon bahkan tanpa melihatnya, minum kopi dengan tenang dan menunggu malam. Ketika Erlan bergegas ke kedai kopi tanpa henti, Leandra telah makan setengah cangkir kopi. Erlan, seorang gadis kurus, mendengar berita yang dikirimkan kepadanya oleh Leandra, dia segera meminta cuti dan berlari keluar sambil bekerja paruh waktu. Bahkan sebelum perkakas sempat berubah, wajah biji melon yang biasanya polos dan tegak kini sudah sedikit diaplikasikan. Mata besar yang luar biasa cerah, dengan lapisan eyeshadow dan maskara yang tipis, dan mulut yang dicat dengan lip gloss yang tidak terlalu mengkilap, yang membuat orang terlihat lebih nyaman. Dia secara tidak sengaja menyelamatkan Leandra di pantai 6 tahun lalu, dan mereka berdua menikah. Erlan takut terlalu dekat dengan Leandra yang mewah dan anggun, tapi Leandra kurang ajar dan mengejar Erlan selama setengah tahun. Individu tersebut akhirnya menjadi pacar yang baik. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini. Channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.